Ubuntu. Apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah sistem operasi yang berdistribusikan Linux yang berbasis pada Debian. Atau dengan kata lain, Ubuntu merupakan turunan dari Debian dan tersedia secara bebas atau sistem operasinya open source. Kelebihan dan kekurangan dari Ubuntu. Kelebihannya, Ubuntu bebas virus, 3G interface, kemudahan migrasi, free atau tinggal download, dan open source. Sedangkan kelemahan dari Ubuntu adalah memerlukan koneksi saat update dan install, dan juga pengetahuan tentang Linux baik dari formal maupun non-formal terbatas. Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Kelebihan dan kekurangan Windows. Kelebihannya, GUI familiar, mudah digunakan, banyak aplikasi kantor yang kompatibel dengan Windows. Kelemahan, berbayar, rentan terhadap virus, instalasi yang lebih sulit dibandingkan dengan sistem operasi Linux. Pada tutorial ini terdapat perintah-perintah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sudo su. Sudo-su adalah perintah dalam command line Linux yang memiliki akses root. Sudo-su memberikan kewenangan agar user biasa dapat bertingkah seperti super user atau su. Sudo singkatan dari super user do, sehingga user biasa pun dapat leluasa menguasai sistem. Yang kedua yaitu mkdir. Mkdir adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah direktori atau folder. Yang ketiga yaitu /etc. /etc adalah direktori tempat semua file konfigurasi, baik dari program aplikasi maupun sistem Linux. Biasanya hanya boleh diakses oleh super user. Yang keempat yaitu nano. Nano adalah software editor teks untuk sistem operasi Unix yang menggunakan antarmuka teks atau CLI. Yang selanjutnya yaitu CP. CP yaitu perintah untuk menyalin sebuah file. Yang terakhir yaitu passwd. Passwd adalah perintah yang digunakan untuk menggunakan password. Aplikasi Samba. Samba Server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di sistem aplikasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Microsoft Windows dan Linux. Kegunaan Samba yaitu untuk yang pertama adalah melayani file sharing antara Windows dan Linux. Yang kedua, penggunaan SWAT. Yang ketiga, sharing peralatan atau printer. Yang keempat, mensupport DHCP. Yang kelima, mensupport DNS. Yang keenam, penggunaan VTP server. Yang ketujuh, penggunaan web server. Yang kedelapan, konfigurasi internet gateway, dan yang terakhir adalah penggunaan proxy server, mail server, telnet, dan SSH.